Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis-jenis karangan ilmiah. Ada berbagai jenis karangan ilmiah, berikut diantaranya. Yang pertama ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Misalnya, laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas. Contoh lainnya yaitu laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada skripsi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 atau S1. Lalu yang ketiga ada tesis, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2 atau S2 yaitu master. Yang keempat ada disertasi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3 atau S3 yaitu doktor. Yang kelima ada surat pembaca, yaitu surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Dan yang terakhir ada laporan kasus, yaitu tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah adalah 1. Objektif. Data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. 2. Sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai. 3. Jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya. 4. Jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. 5. Kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin dan kontinu secara lancar, agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Baik, selanjutnya sistematika penulisan karya ilmiah. Pengertian menurut Munawar Syamsuddin, yaitu sistematika penulisan karya ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas segala sesuatu tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan metode tertentu, dari presentasi secara keseluruhan, teratur, serta konsisten. Lalu sistematika ini singkatnya ada beberapa bagian seperti bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Oke, yang pertama bagian pembuka adalah bagian yang kita lihat dan kita baca ketika membaca sebuah karya tulis ilmiah. Di antaranya ada sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Oke, selanjutnya bab pendahuluan, yaitu uraian perlunya dilakukan sebuah penelitian terhadap suatu masalah untuk dijadikan sebagai penelitian. Di antaranya ada latar belakang atau uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian atau uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Lalu terakhir ada manfaat penelitian atau uraian tentang hasil karya ilmiah apa yang akan diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Bab 2 pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi, keilmuan, serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. 1. Landasan teori, yaitu seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian, dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. 2. Hipotesis penelitian, yaitu kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Bab 3. Metodologi penelitian,
yaitu mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam bagian metodologi penelitian, penjelasannya harus menjelaskan secara rinci. 1. Jenis penelitian. Dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalah, dan dari lingkup pengujiannya. 2. Definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. 4. Jenis sumber dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. 5. Teknik analisis dan pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisisan data penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan sebuah penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Sub pertama ada gambaran umum objek penelitian, yaitu berupa uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua ada deskripsi hasil penelitian, yaitu berupa uraian hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga ada pengujian hipotesis, yaitu berupa uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data tersebut sesuai dengan hipotesis atau tidak. Yang keempat ada interpelasi hasil pengujian hipotesis, mengenai pembahasan dari analisis yang telah diuraikan sehingga diperoleh hasil dalam rincian analisis. Yang terakhir ada bab 5, yaitu penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi mengenai tentang simpulan dan saran. Sub yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini berupa hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua ada saran, berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberikan masukan dan membangun. Yang ketiga ada daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Keempat ada lampiran. Nah, lampiran ini berisi kelengkapan dari apa yang diteliti, seperti gambar, dokumen, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.